Oke, baik teman-teman semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1, mata kuliah pengasuhan anak, di mana kita hari ini mau mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengasuhan pola anak. Pengasuhan orang tua maksud saya. Ya, seperti kita tahu di mata kuliah pengasuhan anak ini, ya hari ini kita akan membahas hal yang paling mendasar soal pola asuh orang tua kepada anak. Yang mana nanti kami di dalamnya akan mempresentasikan yaitu seperti yang kita tahu ya, konsep dasar pola asuh, yaitu di mana ada pengertian, nanti juga ada jenis-jenis, kemudian ada implikasi peran konselor, kemudian nanti ada studi kasusnya juga. Nah, begitu. Oke. Sebelumnya disclaimer dulu nih. Jadi kan kita nih bakal jadi orang tua dan hal ini juga penting juga bagi kita buat dipelajarin. Ya, bagaimana kita tahu ya, setiap orang tua itu pasti kan menginginkan seorang anak yang menjadi anak yang berkepribadian baik, kemudian sikap mentalnya juga baik, kemudian akhlaknya baik, gitu, fisiknya juga baik gitu kan. Karena nggak ada ya mungkin orang tua yang berkehendak ya nanti anaknya menjadi ya sakarep dewe gitu. Enggak, mungkin pasti setiap orang tua itu menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Dan orang tua itu kan menjadi seorang madrasah pertama bagi pendidikan anak-anaknya. Dan seperti yang kita tahu juga, orang tua itu kan mengemban amanah dari Tuhan bahwa ya ketika sudah diberikan suatu amanah ya orang tua itu harus menjaga ya amanah tadi adalah anak, menjaga dengan sebaik-baiknya. Makanya ya dari itu orang tua itu ya sangat-sangat bertanggung jawab untuk mengasuh, membimbing, kemudian mendidik anak-anaknya agar menjadi lebih baik, agar menjadi anak yang baik. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, kita perlu tahu nih, apa sih definisi pola asuh orang tua. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa pola asuh orang tua dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara orang tua dengan anak yang meliputi pemenuhan fisik, baik fisik maupun fisiologisnya. Fisik itu seperti pemberian makan, minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kemudian ada kebutuhan fisiologis seperti rasa cinta, kasih, rasa aman kepada seorang anak tersebut. Serta pemberian sosialisasi dan pendidikan karakter kepada anak supaya anak ini dapat hidup selaras dengan masyarakat di lingkungannya. Nah, kemudian menurut Harlock sendiri, pola asuh ini merupakan suatu metode disiplin yang mana diterapkan oleh orang tua kepada anak, dan metode disiplin ini meliputi dua konsep menurut Harlock, yaitu ada konsep negatif dan konsep positif. Nah, konsep negatifnya, maksudnya disiplin ini, konsep negatifnya itu berarti suatu bentuk pengekangan melalui cara yang menyakitkan dan tidak disukai. Kemudian ada konsep positifnya, yaitu berarti disiplin yang dimaksud Harlock ini berarti pendidikan dan bimbingan anak ini lebih menekankan kepada disiplin dan pengendalian diri. Gitu. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis pola asuh yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, monggo. Oke, selanjutnya yaitu tentang jenis pola asuh ya teman-teman. Sebelumnya, jenis pola asuh itu setiap anggota keluarga atau setiap
keluarga itu memiliki pola asuh yang berbeda-beda dalam mendidik anaknya. Dan seringkali pola asuh yang diberikan orang tua kepada anaknya saat ini itu merupakan hasil atau hal yang diturunkan dan diterima dari orang tua sebelumnya. Dan menurut Diana Bondrit dan John W. Sandrock, ada 3 jenis pola asuh. Nah, yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Yang dimaksud dengan pola asuh otoriter itu merupakan gaya pengasuhan di mana dengan cara membatasi dan menuntut anak untuk mengikuti perintah dari orang tuanya. Pola asuh ini tuh cenderung mencerminkan sikap orang tua yang bertindak tegas, sewenang-wenang, dan cenderung bersifat diskriminatif, di mana orang tua ini akan menetapkan batas-batasan yang tegas, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti orang tuanya, dan tidak memberikan peluang bagi anak untuk berpendapat di dalam keluarga. Selain itu, dalam pola asuh ini juga menganggap bahwa pendapat anak itu tidak dianggap penting, soalnya orang tua merasa bahwa dirinya lah yang paling benar. Pola asuh ini juga ditandai dengan adanya pemberian hukuman yang bersifat keras dan memaksa dengan tujuan agar anak-anak itu lebih menurut dengan orang tuanya. Yang selanjutnya yaitu ada pola asuh demokratis. Yang pola asuh demokratis ini ditandai dengan adanya pengakuan dari orang tua kepada anaknya tentang kemampuan yang dimiliki oleh anak. Hal ini tuh ditunjukkan dengan orang tua yang mau mendengarkan pendapat anak, menghargai pendapat anak, mau mendorong anak untuk berani mengungkapkan apa yang ia pikirkan dan rasakan, terus melibatkan anak dalam pembicaraan, seperti itu. Terus selain itu juga, orang tua juga memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat mengendalikan dirinya, sehingga anak dapat belajar dan berlatih bagaimana cara bertanggung jawab yang benar. Selanjutnya yang ketiga itu ada pola asuh permisif. Dalam pola asuh permisif itu dibagi menjadi 2, yaitu indulgen dan indiferen. Pola asuh permisif indulgen itu merupakan suatu gaya pengasuhan orang tua kepada anak, di mana orang tua itu sangat terlibat dalam kehidupan anak. Tetapi orang tua itu menetapkan sedikit batasan kepada anak. Sehingga pengasuhan ini tuh diasosiasikan sebagai kurangnya kemampuan anak dalam melakukan pengendalian diri. Selanjutnya yaitu ada pengasuhan permisif indiferen. Nah, pengasuhan permisif indiferen itu yaitu pengasuhan di mana orang tua itu sama sekali tidak terlibat dalam kehidupan anak. Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas yang diberikan orang tua kepada sang anak, sehingga sang anak itu dapat berperilaku sesuai apa yang mereka inginkan, walaupun terkadang perilaku yang mereka inginkan atau mereka lakukan itu tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Reza. Kemudian ada implikasi terhadap peran konselor yang akan dijelaskan oleh Mbak Narinda. Monggo Mbak Narinda. Ya, baik. Selanjutnya ada implikasi terhadap peran konselor. Nah, di sini tugasnya konselor tuh apa sih? Yang pasti seperti yang kita tahu, kan ada yang namanya konselor, ada yang namanya guru bimbingan dan konseling. Nah, guru konselor di sini itu membantu juga dalam mendidik anak di lingkungan keluarga. Nah, kalau guru bimbingan dan konseling itu membantu dalam mendidik anak di lingkungan sekolah. Jadi kalau selama anak itu di sekolah, itu orang tuanya itu juga harus tahu gitu, dan harus mungkin orang tua itu sebaiknya tuh mengerti gitu pola asuh bagaimana yang sebaiknya dilakukan untuk si anak itu, juga harus memperhatikan usia dan tumbuh kembang si anak itu sendiri. Nah, gimana sih caranya? Itu ada dengan cara memberikan layanan pendidikan pengasuhan anak atau parenting education. Nah, penyelenggaraan parenting education ini tuh kita nantinya sebagai guru bimbingan dan konseling atau konselor itu memberdayakan orang tua dalam pengasuhan anak gitu. Jadi di sini kita sebagai konselor atau guru BK tuh menjadi memberikan bimbingan gitu kepada orang tua, karena pada dasarnya itu orang tua juga butuh belajar untuk membimbing anaknya nanti gimana memberikan pola asuh yang baik bagi anak, seperti itu. Karena nanti seperti yang udah dibilang oleh Mbak Kisti tadi,
jika orang tua nanti tepat memberikan pola asuh yang baik bagi anak, itu pasti kan akan menunjang masa depan anak untuk menjadi anak yang lebih baik gitu, meningkatkan mutu pendidikannya di sekolah nanti gitu, dan itu dimulai sejak anak usia dini seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada pentingnya parenting education. Jadi seberapa penting sih adanya parenting education ini untuk orang tua dalam pemberian atau dalam mengasuh anak gitu. Jadi parenting education itu kan merupakan suatu program yang ditujukan kepada orang tua atau anggota keluarga yang lain agar semakin memiliki kemampuan dalam melaksanakan fungsi sosial pendidikan dalam hal mengasuh, merawat, melindungi, dan mendidik anaknya di rumah. Sehingga nanti anak itu dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahapan perkembangannya. Karena kan pastinya setiap orang tua itu berbeda ya dalam mengasuh anak. Ya, yang kita ketahui pasti orang tua itu ingin yang terbaik untuk anaknya. Nggak ada orang tua yang istilahnya ingin anaknya itu merasa tersiksa atau terbebani atau gimana. Makanya dilakukan parenting education itu penting seperti itu. Jadi nanti orang tua itu agar tidak salah dalam memberikan pola asuh bagi anak seperti itu. Juga kan enggak semua orang tua itu secara garis besar itu seperti siap gitu ya. Kan juga ada orang tua itu yang seperti dalam tanda kutip dipaksa gitu menjadi orang tua. Seperti contoh misalkan adanya pernikahan dini, terus juga yang menyebabkan sebenarnya dia itu belum siap jadi orang tua, tapi dia itu seperti dituntut untuk jadi orang tua. Nah, seperti yang sudah mereka kan pasti juga belum terlalu paham ya bagaimana nanti mengasuh anaknya dengan baik. Makanya itu diperlukan parenting education ini agar nanti orang tua itu bisa memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anaknya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Narinda. Selanjutnya dari implikasi terhadap peran konselor itu ada manfaat dari parenting education yang dijelaskan oleh Mbak Narinda tadi. Akan dijelaskan oleh Mbak Uul. Kepada Mbak Uul dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Gisti. Kemudian masuk ke manfaat parenting education itu sendiri. Jadi apa sih manfaat dari pola pengasuhan anak itu? Yang pertama, membangun komunikasi yang baik antara lembaga dan orang tua, di mana lembaga di sini adalah lembaga pendidikan, bisa dari guru BK atau konselor atau dari wali kelasnya itu sendiri, sehingga nanti diharapkan akan timbul keselarasan antara pola asuh yang dilakukan capaian perkembangan anak itu yang telah ia capai, kemudian ada hak dasar apa yang harus mereka penuhi dan yang belum dipenuhi, dan demi menjaga kelangsungan hidup, demi kelangsungan perkembangan hidup si anak itu sendiri, dan juga untuk memberikan pengetahuan kepada orang tua mengenai pentingnya parenting education atau pentingnya pola pengasuhan anak yang baik agar tercapai perkembangan yang optimal bagi si anak. Baik, oke, selanjutnya di sini ada contoh kasusnya. Jadi contoh kasus di kehidupan kita itu bagaimana tentang pola asuh orang tua yang akan dijelaskan oleh Mbak Alivia. Monggo Mbak Alivia. Oke, baik Mbak Gisti. Nah, jadi kelompok kami itu mengusung kasus pandemi, ketahui dampak negatifnya, terutama bagi kepengasuhan anak ini sendiri ya. Nah, jadi pada masa pandemi ini semuanya kan jadi serba di rumah. Bahkan anak sekolah pun dari rumah. Sehingga orang tua itu punya peran penting di situ sebagai orang yang mengawasi, mendampingi, bahkan menjadi gurunya sama di rumah. Mungkin karena hal itu masih baru dan orang tua masih awam dengan hal yang serba mengajar itu. Nah, hal tersebut yang menyebabkan
ada timbulnya kekerasan kepada anak. Nah, kekerasan pada anak sendiri adalah suatu bentuk perilaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti fisik atau psikis seorang anak. Berdasarkan survei KPAI, bentuk kekerasan pada anak secara fisik ada berbagai macam, seperti menarik, memukul, mencubit, dan menjewer. Ada 42,5% ibu yang melakukannya, sedangkan sisanya sebanyak 32,3% dilakukan oleh ayahnya. Sementara kekerasan psikis seperti dibentak, dibandingkan dengan anak lain, dimarahin, dan dipelototi tak luput terjadi pada anak. Sebanyak 73% ibu melakukan kekerasan psikis, dan sisanya 69,6% dilakukan oleh ayahnya sendiri. Nah, kekerasan yang terjadi pada anak di masa COVID ini, pemicu utamanya itu karena proses pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti yang saya bilang tadi, fungsi orang tua kan sebagai yang mendampingi, mengawasi, dan mengajari. Karena orang tua yang belum terbiasa, timbullah rasa jengkel dan gak sabar. Nah, terjadilah kekerasan tersebut pada anak. Nah, ada juga penyebab lain yang menimbulkan kekerasan pada anak itu sendiri. Nah, yaitu ada karena terjadinya perubahan ekonomi dan gaya hidup selama masa pandemi COVID. Orang tua merasa stres dan tertekan dengan keadaan tersebut sehingga melampiaskan kepada sang anak. Orang tua merasa bahwa dirinya lebih superior, memiliki kuasa lebih di atas apa yang terjadi di dalam keluarga. Hal inilah yang membuat anak menjadi sasaran atas kemarahan, kekecewaan, dan stres orang tua. Nah, ada pula dampak dari kekerasan yang dilakukan orang tua pada anak ini, yaitu berdampak pada kehidupan dewasanya kelak. Anak akan mengalami berbagai masalah seperti regulasi emosi, konsep diri, keterampilan sosial, bidang akademik, perilaku agresif, serta penyalahgunaan zat berbahaya. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Alivia. Oke, mungkin cukup itu dari kami, presentasi dari kami tentang pola asuh orang tua. Ya, bahwa ya dari jenis-jenis pola asuh dan berbagai macam yang dijelaskan tadi, ya kita sebagai calon orang tua ya harus bisa memilih atau mempelajari hal-hal yang nantinya akan berdampak buruk baik itu secara psikis dan mental atau fisik seorang anak, karena ya itu dari kasus yang dijelaskan oleh Mbak Alivia tadi itu menandakan bahwa masih banyak orang tua yang kurang akan ilmu, kurang akan kurang akan kurang akan pengetahuan soal bahwa anak itu ya perlu didampingi, perlu diawasi, dan perlu diajari. Itu 3 tadi ya. Dan ya orang tua harus paham akan itu supaya nanti anak-anak kita itu bisa memiliki psikis, mental, dan fisik yang baik. Gitu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, silahkan komen di bawah ya, di komenan yang ada di bawah. Oke, cukup sekian dari kami. Apabila dari penyampaiannya ada salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.